Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Egi. Kali ini saya akan melakukan podcast bersama bapak saya. Boleh diperkenalkan namanya siapa? Boleh. Nama saya Wahyu Trihendarto, kerjaan TNI AD, pangkat pembantu letnan 1, masuk tentara tahun 1996, PK3 Senopati. Sudah lama ya? Sudah lama, dari 96 sampai 2025, kurang lebih sudah 30 tahun lebih mengabdi kepada negara. Nah, menarik kan, setelah ini saya akan bertanya kepada bapak saya. TNI AD. Ya, Jika ingin mendaftar TNI AD itu syaratnya apa aja? sangat mudah. Pertama, mau masuk TNI itu yang pertama tidak dipungut biaya sama sekali. Yang kedua, harus mempersiapkan fisik dan mental. Fisik harus dibina, lari, restop, set up, renang, dan yang penting lagi kesehatan. Kita harus jaga kesehatan. Sebelum daftar, setahun sebelumnya kita harus membina fisik, karena kalau di dadak tidak akan bisa. Kesehatan harus kita sering check up. Dan sekarang lagi banyak dibutuhkan anggota TNI karena Bapak Prabowo sekarang lagi membuka kota-kota baru. Jadi banyak anggota TNI, maksudnya anak-anak bangsa yang terpilih, terdidik, bisa menjadi anggota TNI. Tidak dipungut biaya sama sekali. Berarti syaratnya itu fisiknya harus kuat. Harus kuat lari, restop, push up, renang. Juga kesehatan harus dijaga. Mata, gigi, jantung, paru-paru harus sehat. Kalau spesifik, misal lari kuat berapa kilo, renang berapa meter atau apa itu berapa? Pusat berapa gitu? Nah, nanti kalau adik ingin lebih detail masalah itu, nanti bisa langsung ditanyakan ke pihak JAS. JAS itu apa? JAS itu yang menangani masalah pembinaan jasmani yang mau masuk anggota militer. Jadi ada pengecekan juga? Ada, nanti khusus kesehatan sendiri. Jika boleh tahu, selama pendidikan itu berapa lama? Pendidikan yang sekarang yang Bapak ketahui Ya, sekarang cuma 3 bulan. 3 bulan itu cuma pelatihan terus sudah jadi? Sudah. Yang dulu dirasakan saat pelatihan itu susah apa? Tidak ada yang susah. Kita senang susah sama-sama. Karena di jiwa TNI itu membentuk jiwa kursa. Satu senang semua, satu susah semua. Jadi tidak ada susah. Di pendidikan itu tidak ada sistem kita dibuat susah, atau memang kita tuh dididik, digembleng mental kita, fisik kita, supaya kita menjadi patriot bangsa yang kuat, mental, jasmani, dan rohani. Setelah pendidikan, penempatannya itu acak atau bisa pilih sendiri? Tidak ada pilih sendiri, semua tergantung dari pusat. Jadi nanti kita masuk TNI itu sudah siap, teken kontrak, sudah tanda tangan, siap ditempatkan di mana-mana, dari ujung barat sampai ujung timur kita siap. Dan kita dimanapun kita bertugas, kita tidak akan sengsara karena negara sudah menjamin kita menjadi anggota TNI. Lapak kita cukup, gaji kita cukup, tunjangan kinerja kita cukup. Jadi kita tidak akan susah, tidak akan sengsara. Semua yang diberikan negara kepada prajurit TNI itu sangat cukup. Bapak ini sekarang dinasnya di mana? Bapak sekarang dinasnya di Magelang. Magelang. Dan Bapak sudah dinas kurang lebih 30 tahun. Sudah 30 tahun mengabdi negara. Ya. Selama mengabdi negara 30 tahun, apakah pernah ikut perang atau apa gitu? Pernah, dulu Bapak pernah ditugaskan di daerah konflik tahun 2003-2004. Bapak ditugaskan di
Aceh, Nangguru Aceh, Darussalam. Aceh. Di sana ada apa? Di sana kita menyadarkan orang-orang yang belum sadar yang ingin merdeka sendiri, yaitu disebut kelompok GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Dan alhamdulillah pengorbanan kita semua anggota TNI dan juga Polri yang di sana, mereka sudah sadar dan sekarang tidak ingin lagi memisahkan dari Indonesia. Jadi mereka sudah senang bergabung menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu. Sudah mengabdi 30 tahun, berarti pensiun berapa tahun lagi? Usia sekarang ada penambahan dari pemerintah yang tadinya Tamtama Bintara 53 tahun, alhamdulillah sekarang menjadi 55 tahun. Oh, berarti nambah 2 tahun. Nambah 2 tahun. Jika sudah pensiun, apa yang mau dilakukan? Insya Allah nanti kalau Bapak sampai pensiun diberikan sehat lahir batin jasmani rohani, Bapak akan tetap berusaha berjuang dan berwira swasta. Jadi Bapak ingin kalau bisa menciptakan lapangan kerja. Contohnya seperti apa? Karena istri Bapak itu pintar masak, insya Allah nanti akan mendirikan rumah makan. Rumah makan. Pengennya rumah makan apa? Rumah makan semuanya, soto bisa, nasi rames bisa, ayam goreng manis asin bakar bisa. Jadi ada banyak menu gitu. Banyak menu. Apakah Bapak pengen punya generasi penerus seperti saya ini, anak kedua dari Bapak, untuk meneruskan tentara? Pengennya Bapak setelah pensiun ada yang meneruskan menjadi anggota TNI. Tetapi untuk menjadi anggota TNI, Bapak tidak memaksa anak saya harus menjadi anggota TNI. Jadi kalau ingin masuk menjadi anggota TNI harus lahir dari lubuk hati yang paling dalam. Tidak boleh ada paksaan. Jadi harus punya kretek semangat, saya harus menjadi TNI. Kalau tak suruh, tak paksa, Bapak nggak mau. Berarti harus punya niatan dari hati sendiri. Niatan dari hati sendiri. Itulah namanya cita-cita. Jangan cita-cita dipaksa orang tua, Bapak nggak mau. Bapak misalnya cuma mengarahkan, kalau mau menjadi anggota TNI, kamu harus gini. Harus latihan renang, lari, push up, press up, dan sebagainya. Dan kamu jangan merokok, jangan main HP terlalu lama, karena main HP terlalu lama akan merusak mata kita menjadi minus, bahkan bisa menjadi plus. Jadi saya sebagai anak harus olahraga yang teratur, harus kehidupan yang sehat gitu. Betul. Tidak ada cita-cita yang diraih tanpa pengorbanan. Semua cita-cita harus diraih dengan pengorbanan, dan itu harus dilaksanakan dengan rasa disiplin. Disiplin itu adalah lahir dari jiwa sendiri. Bangun pagi, kita sholat subuh, setelah itu kita lari. Kalau masih ada waktu, adik masih sekolah, persiapan sekolah, pulang sekolah sore, persiapan fisik lagi, malam tidak boleh bergadang. Insya Allah bakal saya lakukan. Apakah Bapak punya kata-kata motivasi untuk anak-anak di luar sana yang ingin menjadi abdi negara? Ada. Wahai anak-anak bangsa, kalian harus punya jiwa patriotisme. Kalian harus punya rasa cinta tanah air kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalian adalah generasi-generasi penerus bangsa yang akan meneruskan cita-cita para leluhur dan pendahulu kita semuanya.
Kalian harus berjuang, belajar dengan semangat. Indonesia harus berdiri tegak, didukung oleh semangat pengorbanan remaja, anak-anak bangsa Indonesia yang kuat. Itulah podcast singkat dari kami. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.